Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah dan diberi fisik yang kuat, akal pikiran yang jernih, dan batin yang sehat. Teman-teman, hari ini saya akan share bagaimana cara membuat soal di Microsoft Form. Soal yang berupa pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. Baik teman-teman, kita buka dulu browser kita. Boleh menggunakan Google Form, boleh menggunakan Firefox. Kita ketikkan di search box-nya office.com. Nah, kemudian kalau teman-teman belum login, silakan login dengan menggunakan email yang diberikan oleh Dispendik dan password yang teman-teman ubah sendiri, ya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi form. Kita klik form di sini. Sedang jalan. Maaf, kita klik lagi. Kita pilih kuis baru. Kita pilih kuis baru. Kuis tanpa judul. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah pembuatan soal baru. Kita klik di sini. Kuis tanpa judul. Kita beri judul. Misalkan PAT IPS. Kita beri garing 2. Kita beri garing 2. Maaf, bukan garing. Kita beri tanda hubung 2. Kemudian kelas, misalkan kelas 4. Kemudian tahun ajaran kita singkat saja, karena kalau terlalu panjang tidak bagus kelihatannya. 2019 sampai 2020. Kemudian jangan lupa kita buat logonya. Kita pilih logo yang PNG, yang transparan. Kita pilih logonya Al-Hikmah yang jenis transparan, yang filenya PNG. Kita klik di sini, ada pencarian gambar, ada OneDrive, ada unggah. Kalau pencarian gambar ini kita masuk ke search engine-nya Microsoft, yaitu Bing. Sini kita cari, tapi karena kita sudah punya logo sendiri, kita klik unggah, cari filenya logo di mana. Saya sudah menyimpan logonya Al-Hikmah. Ada beberapa bentuk logo Al-Hikmah. Kita cari yang ini, yang bulat saja. Iya. Maaf, ini angka 2-nya tidak usah ya, karena namanya PAT, penilaian akhir tahun, jelas dari akhir tahun di semester 2, jadi tidak perlu diberi angka 2. Langsung saja PAT IPS kelas 4 tahun ajar 2019 sampai 2020. Seperti ini. Deskripsi tidak usah. Kalau kita lihat, oh ya, maaf, temnya kita set dulu biar cantik. Kita set di awal. Misalkan saya mau ngeset temnya sebentar, kita lihat, kita set timnya, misalkan mau kita set yang seperti ini, bisa. Sekarang kita cek, kita klik pratinjau. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti ketika soal ini dikerjakan oleh anak-anak, akan terlihat gambar di sisi kanan, sisi kiri, dan di header soal ini sudah
berwarna seperti ini, makanya kita pilih logo Al-Hikmah yang transparan, sehingga kalau dia diletakkan di background warna apapun dia akan kelihatan cantik seperti ini, tidak ada putih-putih di samping-sampingnya. Baik, sekarang kita kembali ke sini. Nah, ke soal tambahkan baru. Tambahkan baru, kita beri bagian, klik bagian. Bagian ini akan kita gunakan untuk menuliskan perintah soal pada masing-masing Romawi. Romawi 1, kita beri perintah soal, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Ini soal pilihan ganda. Bagian 1 soal pilihan ganda Romawi 1. Sekarang kita akan membuat soal yang pertama. Kita klik tambahkan baru, kemudian klik pilihan. Nah, di sini misalkan di sini soal nomor 1 saya beri soal apakah nama ibu kota negara Malaysia? Nah, ini ada opsinya, kita tulis opsinya misalkan Penang, Kuala Lumpur. Nah, kalau di sini kurang, yang C dan D kita tambahkan opsi 2 kali. Ini opsi yang C, katakanlah Kucing, kemudian Penang, Kuala Lumpur, Kucing, Jakarta, katakanlah begitu. Jangan lupa ini kita beri kuncinya, kita klik kuncinya, seret. Nah, berarti ini adalah kuncinya. Dan ketika anak menjawab dengan benar, kita beri penghargaan, kita puji dengan kita beri komen, hebat, hebat, kamu bisa. Nah, ini nanti ketika anak menjawab dengan tepat, maka akan keluar komen ini, hebat, kamu bisa. Kemudian kita beri skor, katakanlah kalau skor total adalah 100, kemudian model soal itu terdiri atas 3 soal, maka distribusi soal jumlah soal adalah 10 pilihan ganda, 10 isian, dan 5 uraian. Total semuanya 100. Jadi untuk Romawi 1 nomor 1 kita beri skor 2. Kemudian soal nomor 2 juga begitu, seperti itu. Katakanlah apakah nama sungai terbesar di Indonesia, terpanjang, maaf, sungai terpanjang di Indonesia. Misalkan sungai Barito, sungai Bengawan Solo, sungai Kalimas. Kita tambah lagi opsinya, katakanlah sungai ngawur ya, sungai Banyu Biru. Katakanlah begitu. Jangan lupa ini kita beri
kuncinya. Kita beri, kita puji mereka, hebat, kamu bisa. Skornya 2. Nah, ini otomatis dia keluar dengan sendirinya skor ini selama tidak kita ganti. Jangan lupa ini kita beri harus diisi. Ini juga kita beri harus diisi, agar anak tidak melewatkan ini. Jadi ini harus diisi, baru mereka bisa melanjutkan pada soal berikutnya. Dan teman-teman, untuk Microsoft Form, karena nanti kita ini akan mengirim soal melalui Teams dan anak-anak juga mengerjakan melalui Microsoft Teams juga, maka ini tidak perlu diberi nama. Nanti nama itu akan keluar dengan sendirinya melalui sistem tadi. Kan kita sudah membuat kelas di Teams ya, kan sudah kita add nama masing-masing murid kita dalam satu kelas. Nah, itu akan keluar secara otomatis ketika mereka mengerjakan soal melalui Microsoft Form ini. Nah, sekarang kita beralih ke model soal yang kedua, yaitu soal isian. Di sini kita tambahkan baru, kita tambahkan bagian 2 bagian. Nah, ini kita beri Romawi 2, isilah dengan tepat. Kita beri, karena ini adalah isian, maka kita masukkan teks. Ini akan berurutan nomornya teman-teman ya. Jadi ini nomor 1, nomor 2 sampai 10 soal. Nanti yang di Romawi 2 dia akan otomatis menyambung nomornya. Kalau di Romawi 1 itu 10 soal, maka di Romawi 2 akan nyambung menjadi nomor 11. Misalkan kita beri soal nama ibu kota negara kita adalah. Nah, dengan begini, ini karena akan kita kerjakan secara manual. Untuk yang Romawi 2 dan Romawi 3 kita koreksi secara manual, kita koreksi secara manual, maka ini tidak perlu kita beri kunci jawaban, tapi tetap kita beri poin. Kita beri poin 4. Romawi 2 adalah 4. Seperti ini. Ini kita beri harus diisi. Kemudian kita mau menambahkan lagi, misalkan nomor 4, pulau yang terbesar di negara kita adalah. Nah, kita beri seperti ini, poin dia sudah otomatis menyesuaikan selama tidak dirubah, dia akan mengikuti yang di atas. Keluar dia 4 poinnya, kemudian ini juga mengikuti, harus diisi. Nah, sekarang kalau ternyata teman-teman itu menggunakan gambar, menyisipkan gambar atau video, kita klik yang di bagian ini. Kita klik gambar. Misalkan kita mau lewat Bing, contoh misalkan Pulau Kalimantan, kita klik, kita lewat pencarian Bing. Nah, ini akan keluar beberapa gambar yang sesuai seperti ini. Kemudian kita klik gambar ini, kemudian kita tambahkan. Untuk yang ini, yang
hasil pencarian menampilkan gambar yang ditandai dengan lisensi Creative Commons. Ini artinya gambar-gambar yang keluar di sini adalah gambar-gambar yang bebas untuk dipakai oleh teman-teman. Jadi tidak ada lisensi. Karena kalau kita sembarangan mengambil gambar di internet, apalagi gambar yang berlisensi, nanti kita akan kena pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, ini kita cari gambar-gambar yang lisensinya Creative Commons. Ini yang bebas dipakai, tapi ada lisensi, ada syaratnya, yaitu kalau misalkan digunakan di web atau menggunakan di YouTube, maka di deskripsi YouTube-nya akan teman-teman tampilkan kreditnya, link dari dimana gambar ini dibuat atau diambil. Kita klik tambahkan. Nah, akan terlihat seperti ini. Begitu juga bila nanti teman-teman mau menampilkan atau menyisipkan video, maka langkahnya seperti ini. Klik ikon gambar, sisipkan media, video, kita klik video. Kemudian di sini URL, ya, URL dari yang akan teman-teman sisipkan, URL video yang mau ditempel di sini. Untuk Microsoft Form, URL yang bisa ditempelkan itu dari dua sumber. Yang pertama dari Microsoft Streams. Jadi Microsoft Office 365 ini memiliki khusus untuk unggah video semacam YouTube, namanya Microsoft Stream. Kalau berada di sini, ini teman-teman bisa klik Microsoft Stream. Ini seperti YouTube, bedanya, nah seperti ini. Bedanya kalau YouTube itu jangkauannya luas, seluruh dunia bisa dijangkau, dan semua konten-konten di situ memang bisa diakses oleh orang di seluruh dunia. Tapi khusus untuk Microsoft Stream, ini konten-konten yang diunggah dan orang yang melihat itu adalah yang di dalam organisasi itu. Kalau sekarang kita ini, email kita berada di organisasi Dispendik .surabaya.go.id, maka yang bisa melihat video ini terbatas, hanya orang-orang yang emailnya terdaftar di sini. Ini yang bisa melihat video kita. Saya sudah membuat video, sudah mengunggah video saya. Saya klik dulu video saya. Nah, misalkan saya pernah habitat maaf, ini belum keluar ya. Kemarin kata kuncinya apa? Iya, seperti inilah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ya, nanti teman-teman kalau mau melihat videonya bisa di My Content, kemudian bisa mencari di sini, ada tombol search-nya di sini. Kemudian kalau mau mengunggah, klik create, upload video. Nah, itu untuk Microsoft Stream. Kita kembali ke Microsoft Form. Nah, di sini URL yang mau ditampilkan yang dari YouTube ya, yang dari YouTube sama yang di Stream. Kalau tadi lewat Stream, sekarang mau ditampilkan yang mau diambilkan video dari YouTube, maka di sini misalkan saya klik Kalimantan. Nah, seperti ini, kita klik mati iklannya. Nah, misalkan seperti ini, kita klik URL-nya, kita klik copy, kemudian kita masukkan ke sini URL-nya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian baru kita klik tombol tambahkan. Seperti itu kalau kita mau menampilkan video untuk soal. Lanjut, sekarang kita ini Romawi 2 sudah, contoh kita buat 2 nomor saja. Kemudian sekarang kita masuk ke Romawi 3. Ya, kita masuk ke ini, maaf, ini kok muncul lagi ya. Sekarang kita tambahkan baru.
Nah, di sini kita tambahkan baru, masuk Romawi 3, kita tambahkan bagian lagi. Kita beri 1, 2, 3. Jawablah dengan tepat, misalkan begitu ya. Kemudian kita tambahkan, tetap kita pakai teks. Nah, nih misalkan perintahnya tuliskan 5 pulau yang terbesar di Indonesia, gini ya. Kemudian kita klik ini, harus diingat, oh ya, yang ini tadi sudah apa belum ya? Oh ya, sudah. Kemudian kita klik poinnya. Poinnya katakanlah untuk Romawi 3 ini, karena jumlah soalnya ada 5, maka satu nomor kita beri poin 8, maka akan total pas 100. Kemudian kita tambahkan lagi teks, misalkan mengapa negara Indonesia disebut sebagai negara agraris, ya seperti ini ya. Yang di bawahnya ini sudah mengikuti dari settingan yang di atas, harus diisi sudah poinnya 8. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah selesai untuk pembuatan soal. Sekarang kita lihat dulu, klik pratinjau untuk melihat. Sebentar, ini ada pesan. Kami tidak dapat membuat folder file ungguhan di OneDrive for Business. Jika melihat pesan ini berulang kali, hubungi administrator Anda. Ini ada yang aneh ini ya. Ini mungkin pertanyaan ini sudah sering keluar dipakai oleh orang-orang dalam membuat soal dengan menggunakan Microsoft Form. Kita ganti saja. Tuliskan 5 nama provinsi yang kalian ketahui. Itu dia, 5 nama provinsi beserta ibu kotanya, beserta ibu kota provinsi, beserta ibu kota provinsi yang kalian ketahui di Indonesia. Nah seperti ini ya. Sekarang untuk melihat bagaimana rupa soal kita klik pratinjau. Nah akan seperti ini. Nah seperti ini. Ya, kita kembali. Nah kira-kira seperti ini soalnya. Sekarang kita akan men-setting. Ada beberapa settingan yang harus kita buat di sini. Kalau nanti teman-teman itu mau menampilkan hasil pengerjaan soal ini Kak panjenengan bisa mengklik di sini. Kalau tidak ingin, kita geser ke kiri, maka siswa tidak akan melihat hasil jawaban mereka. Kalau panjenengan ingin melihat secara langsung atau mengharapkan atau membolehkan siswa melihat skor mereka, maka panjenengan geser ke kanan, maka akan tampil nilai mereka yang benar berapa dan yang salah berapa, tapi khusus Romawi 1 saja karena sudah kita set jawabannya, sedangkan Romawi 2 dan 3 belum bisa dilihat. Sekarang kita set soal kita setting, klik titik 3, kemudian klik pengaturan.
Kalau teman-teman menghendaki setelah siswa mengerjakan soal keluar skornya, maka tarik ke kanan. Tapi kalau tidak ingin menghendaki, tetap biarkan berada di sebelah kiri. Kemudian yang dapat mengisi formulir ini, sementara ini taruh di sini. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespons. Jadi nanti fungsinya kalau kita nanti validasi ke pihak Waka Kurikulum, kemudian kita beri link ini, maka beliau akan bisa membuka seperti ini. Kemudian opsi untuk tanggapan, terima tanggapan. Kalau tidak mau ya dilepas, tidak usah diklik. Kalau mau menerima seperti ini, kalau tidak seperti ini kita klik saja, kemudian kita set tanggal mulai. Nah seperti ini, tanggal 3 Juni kita mulai jam 8 dikerjakan sampai tanggal selesai, tanggal tetap, kemudian waktunya sampai selesai. Karena kita beri durasi 2 jam, maka kita set sampai jam 10. Nanti setelah di atas jam 10, maka soal ini tidak bisa dibuka lagi. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Ini setelah anak-anak mengerjakan soal ini semua, maka kita beri ucapan selamat bahwa murid-murid sudah mengerjakan soal ujian dengan sukses. Seperti ini. Teman-teman ingin ngecek ini bagaimana soal ini, bisa dibuka dengan menggunakan browser yang berbeda atau minta tolong teman lain untuk mengerjakan. Sekarang kita kembali ke sini. Sekarang kita bagikan soal ini. Nah, soal ini kita klik tautan, kemudian kita salin, klik. Nah, ini kita akan mengcopy dari link soal ini, dari link soal ini. Nanti link ini akan kita masukkan ke dalam assignment yang ada di Microsoft Teams, ya. Baik teman-teman, saya kira ini dulu sampai di sini materi untuk cara membuat soal dengan menggunakan Microsoft Form. Bila ada pertanyaan, bisa langsung kirimkan pertanyaan ke WA saya. Mohon teman-teman, apabila postingan ini berguna bagi teman-teman, bisa like dan subscribe video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.